kalau Anda semakin banyak meeting, hati-hati. Artinya Anda semakin tidak produktif atau setidaknya kurang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Harta tahta kata cinta Anda semakin berlimpah, dan di saat yang bersamaan, harta tahta kata cinta Anda menjadi sumber manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Kali ini saya akan bahas satu topik yang sering membuat kepala Anda pusing. Apa itu? Coba tebak. Nah, sebelum saya bocorin, coba jujur, siapa saja dari Anda yang kalau tiap lihat Google Kalendernya, tarik nafas dalam banget. Tuh jadwal apa traffic Jakarta? Padat merayap. Hampir setiap hari padat merayap jadwal di Google Kalender Anda. Kalau kita ibaratkan satu hari dengan piring makanan kita, bayangkan jika piring kita dipenuhi dengan berbagai hidangan. Satu di atas yang lain, ya, di sampingnya juga penuh. Awalnya mungkin tumpukan makanan terlihat menggugah selera, tapi seiring waktu semakin banyak hidangan yang ditambah, semakin sulit bagi kita untuk menikmati dan mencerna semua makanan itu. Nah, gimana? Setiap meeting mau Anda cerna dengan baik? Kalau Anda saja kewalahan mengatur waktunya, mumet isinya, mumet doang adanya. Bagaimana? Sepakat dengan saya? Kebanyakan meeting itu ternyata mumet. Padatnya meeting ini ternyata menjadi concern sebagian pimpinan, ya. Mereka mengaku sulit sekali untuk mengerjakan tugas personalnya karena harus meeting dan meeting. Pokoknya hidupnya hari-harinya tidak ada tanpa meeting. Begitulah keluhan beberapa pimpinan atau leader kepada saya. Kebanyakan meeting Pak di kantor, ya. Memang kalau melihat ke studi literaturnya sendiri, ternyata durasi meeting selama 50 terakhir ini terus meningkat loh. Dari semula hanya 10 jam per minggu, sekarang bahkan bisa 23 jam per minggu. Kalau dalam 5 hari kerja dengan durasi kerja 8 jam per hari, berarti 40 jam seminggu, artinya meeting bisa menghabiskan sekitar 60% waktu kerja Anda. Itu pun belum termasuk ngumpul-ngumpul atau meeting dadakan yang tidak masuk dalam Google Kalender Anda. Sering mengalami itu? Iya. Padahal, menurut studi dari University of Malmö di Swedia, beberapa meeting sebetulnya tidak menghasilkan keputusan apa-apa. Atau keputusan yang pada akhirnya tidak ditindaklanjuti. Walaupun tujuan orang-orang berkumpul bersama di situ untuk membuat keputusan. Tapi nyatanya banyak distraksi dan ketidakmampuan mencerna proses meeting malah tidak menghasilkan apa-apa. Buang-buang waktu. Maaf nih ya, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang hobinya meeting, ya. Pertanyaannya, emang kalau banyak meeting itu keren? Nah, coba Anda jawab. Emang kalau banyak meeting itu keren? Ya. Menurut studi dari GPA pada tahun 2023 ini, hanya 11% meeting yang sebetulnya produktif. Karena 41% dari pesertanya pasti multitasking. Apalagi pas pandemi lalu, ya. Bahkan salah satu peserta coaching saya dari BUMN terkemuka menyebutkan dalam sehari dia bisa 4-6 paralel meeting, Pak, online, Pak. Wajib hadir on kamera, Pak. Mumet bukan, Pak? Ngeri ya, satu hari 4-6 meeting paralel gitu. Dan kemudian ada juga studi lain yang mengatakan kuantitas meeting malah berbanding terbalik dengan produktivitas harian kita. Jadi, kalau Anda semakin banyak meeting, hati-hati. Artinya Anda semakin tidak produktif atau setidaknya kurang produktif. Kerugian banyaknya meeting ini
ternyata bukan hanya dirasakan langsung oleh para karyawan, para leader. Perusahaan pun akan terbebani untuk setiap meeting yang berlangsung. Jadi, semakin banyak meeting, kos yang dikeluarkan perusahaan ya semakin besar. Apalagi kalau meetingnya dihadiri cukup banyak orang. Sudah begitu, lama lagi. Ya, seperti naik taksi yang lagi macet nih, argonya terus berjalan saudara-saudara. Tapi nggak nyampe-nyampe. Ya, karena tidak mungkin meniadakan meeting. Maka kita memang perlu meeting. Ya, tapi jangan sampai argonya jalan kayak tadi, taksi macet. Jadi, pertimbangkan betul sebelum Anda ingin buat meeting. Ingat, taksi macet, argonya jalan, nggak nyampe-nyampe. Itu kebanyakan meeting yang tidak produktif. Mungkin perusahaan Anda bisa mencontoh kebijakan yang diambil oleh Kas Nejatian, COO dari Shopify. Menurut saya kebijakan ini cukup radikal. Tapi melihat hasil yang signifikan, ya memang perlu seradikal ini. Ya, Kas ini memutuskan perang dengan segala bentuk meeting. Ya, dia menolak banyak meeting. Dia membatasi jumlah peserta meeting. Membuat satu hari bebas meeting, nggak ada meeting sama sekali. Dan mengalokasikan waktu tertentu untuk meeting dengan partisipan lebih dari 50 orang. Jadi kalau meetingnya lebih dari 50 orang itu perlu waktu khusus ya, yang memang disetujui olehnya. Hasilnya, dia bisa meniadakan 10.000 meeting dan menghemat 76.500 jam untuk karyawannya, ya, bisa mengerjakan tugas personalnya yang lebih produktif dibandingkan meeting. Tentu ini adalah keputusan yang sangat strategis ya. Tapi yuk kita mulai untuk membuat setiap meeting yang kita hadiri lebih purposeful, lebih efisien, dan lebih produktif. Bisa kok dimulai dari Anda. Nah, saya akan share panduan membuat meeting yang Anda hadiri bisa lebih produktif. Poin plus, kalau Anda bisa mengurangi frekuensi meeting. Jangan kebanyakan meeting ya. Pokoknya sebisa mungkin cari alternatif selain bertemu. Mungkin Anda bisa dengan kerja secara asinkronus ya, atau bicarakan level kanal komunikasi yang sudah Anda sepakati bersama dengan tim Anda. Oke ya, kembali kita bahas apa sih prinsip-prinsip yang bisa membantu Anda dalam mengoptimasi meeting. Ini prinsip ya yang perlu Anda pegang. Yang pertama, apa prinsipnya? Setiap orang wajib datang dengan orientasi yang sama. Maksudnya apa? Atau saran saya apa? Sebelum meeting berlangsung, ada baiknya Anda sudah menyepakati beberapa hal yang mendasar. Seperti agenda, dokumen yang dibutuhkan, bahkan durasi meeting itu sendiri perlu disepakati. Seperti tadi yang sempat saya sampaikan, ya. Semakin lama Anda meeting, maka argonya pun akan semakin mahal. Ingat ya, 30-60 menit itu menurut beberapa ahli adalah waktu yang paling ideal. Jangan lupa loh, 30-60 menit itu kan bukan waktu real ya, yang Anda habiskan untuk meeting. Anda harus memperhitungkan juga apa? Switching otak Anda, ya, switching cost ya. Setelah Anda meeting, Anda perlu duduk sejenak untuk melakukan pekerjaan yang lain. Ya, setidaknya Anda butuh 30 menit berpindah fokus ke tugas selanjutnya atau mungkin tugas sebelumnya. Untuk itu, agar waktu meeting efektif, semua hal sudah disiapkan dan disepakati sebelum meeting. Jadi jangan sampai meeting kita agendanya apa ya? Itu pasti molor ke sana kemari. Jadi nanti meeting itu adalah untuk membahas meeting sebelumnya. Yang kedua, setiap orang mau menghadirkan pikiran nanti secara utuh. Say to no untuk paralel meeting, kecuali Anda memang hanya perlu memonitor keduanya. Say no untuk multitasking, terutama kalau Anda adalah tuan rumah dari meeting tersebut. Ya. Dalam studinya Future Workplace, mereka membuat eksperimen ya, yang disebut dengan apa? Perils of the Open Office. Nah, hasilnya mereka menemukan 42% karyawan menjauhkan handphone saat meeting agar apa? Agar bisa mengurangi distraksi ya, sehingga tidak ada gangguan. Mungkin Anda bisa mengingatkan kalau rekan Anda ada yang main handphone ya,
atau multitasking yang lain. Karena apa? Secara ilmiah terbukti itu bisa mendistraksi mindfulness saat Anda meeting, bahkan bisa mengganggu kanan kiri atau peserta meeting yang lain. Yang ketiga, setiap orang mau berkomitmen terhadap hasil kesepakatan bersama. Maksudnya apa? Sering dong ya, Anda merasa kurang sreg dengan hasil meeting. Wah, kayaknya nggak gue banget ya. Tapi kalau memang hasilnya sudah disepakati, maka setiap yang terlibat bertanggung jawab terhadap keberhasilan hasil meeting. Makanya setelah keluar dari ruang meeting, ya outputnya perlu dikawal sampai tuntas terlaksana. Jangan asik dibicarakan di meeting, tapi ogah ketika pelaksanaan. Pada hakikatnya, Anda digaji tentu bukan hanya untuk meeting. Itu hanyalah satu dari sekian tanggung jawab Anda. Jadi, tidak ada salahnya bersikap protektif terhadap jadwal atau kalender Anda. Artinya, Anda berhak memperjelas agenda meeting, bahkan menolak jika memang tidak ada kaitannya secara langsung. Terkadang inspirasi itu memerlukan kesendirian, keheningan, ketenangan, bukan dalam hiruk-pikuk meeting. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan mengatur meeting Anda. Sukses mulia untuk kita semua.